Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Minggu 7 Februari 2021 kita akan belajar dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama judulnya adalah Jadilah kuat. Jadilah kuat. Kita baca ayatnya. Sebab itu, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini dimulai dengan sebuah kata sebab itu. Dalam bahasa Yunani itu on. Itu berarti ada kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya di pasal 1. Di pasal 1 ada penjelasan mengenai pemberitaan Injil. Di pasal 1 juga ada penjelasan mengenai mereka yang tidak setia. Sebab itu, ya di sini dijelaskan, sebab itu seharusnya Timotius menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ayat ini juga mendahului ayat-ayat yang membahas mengenai penderitaan karena pelayanan. Sekali lagi, maka dari itu untuk Timotius seharusnya menjadi kuat. Jadi ada tantangan yang dihadapi oleh Timotius. Baik pelayanan yang bisa mengakibatkan penderitaan, baik orang-orang yang tidak setia kepada iman, tidak setia kepada pemberitaan Injil. Timotius menghadapi tantangan itu, oleh sebab itu seharusnya jadilah kuat. Timotius harus menjadi kuat. Apa artinya jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus? Atau di ayat ini dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jelas sekali ya. Yang pertama kata jadilah kuat. Itu di dalam bahasa Yunani itu endunamou. Endunamou. Itu secara literal sama artinya dengan tidak tergoyahkan. Dan itu nampak keluar atau kelihatan keluar. Endunamou itu kekuatan yang kelihatan keluar. Jadi orang lain tuh seharusnya melihat Timotius itu kuat. Nah, ini nampak keluar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, kenapa oleh kasih karunia? Di sini jadilah kuat oleh kasih karunia. Kenapa menjadi kuat oleh kasih karunia? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kasih karunia itu merupakan sumber kekuatan batin. Maka kalau Paulus mengatakan jadilah kuat oleh kasih karunia, atau di dalam bahasa Yunaninya itu di dalam kasih karunia ya, entekariti. Jadilah kuat di dalam kasih karunia, karena kasih karunia merupakan sumber kekuatan batin. Rasul Paulus sudah mengalami hal ini. Karena adanya kasih karunia itu, maka dia kuat menghadapi penderitaan dalam pelayanannya kepada Yesus Kristus. Dia menjadi kuat sekalipun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dia menjadi kuat sekalipun harus menderita. Karena di dalam kasih karunia Allah itu ada kekuatan batin. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menegaskan, menasihati kepada Timotius sebagai anak rohaninya supaya menjadi kuat di dalam kasih karunia.
Karena di dalam kasih karunia ada kekuatan batin atau menjadi sumber kekuatan batin. Kemudian kenapa dalam Kristus Yesus? Kan di sini katakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kenapa dalam Kristus Yesus? En Christou Yesou. Karena kasih karunia memang diberikan di dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Allah itu diberikan di dalam Yesus Kristus atau di dalam Kristus Yesus. Di sini ayat menyebutkan seperti itu. Di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia Allah diberikan di dalam Kristus Yesus. Bukan di luar itu. Bukan di luar itu. Jadi Allah tidak memberikan kasih karunia di luar Kristus Yesus. Hanya di dalam Kristus Yesus ada kasih karunia. Maka dikatakan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi sesungguhnya sarana untuk Timotius menjadi kuat itu sudah ada. Yaitu kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Maka dinasihatkan supaya Timotius itu bersandar kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau Timotius berjalan, melangkah, melayani tanpa bersandar kepada kasih karunia dalam Kristus Yesus, dia akan putus asa. Dia akan gelisah, galau, dan takut, khawatir. Sepertinya tidak ada harapan di dalam dia melayani. Kalau dia tidak bersandar pada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Maka Rasul Paulus menegaskan, hei anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Atau dalam bahasa aslinya, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sementara ini kita menghadapi tantangan yang beraneka ragam dan tidak ringan. Sementara ini juga kita mengemban tugas pelayanan atau paling tidak itu menjadi saksi Tuhan bagi orang lain. Ada kemungkinan kita jatuh. Ada kemungkinan kita putus asa. Ada kemungkinan kita lemah dan kemudian tergelincir dan terkapar. Ada kemungkinan kita takut, kita khawatir. Ada kemungkinan hal-hal yang negatif terjadi atas kita. Maka nasihat Rasul Paulus berlaku bagi kita saat ini. Jadilah kuat. Kita harus menjadi kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Kita harus menjadi kuat menghadapi persoalan yang ada. Kita harus menjadi kuat menghadapi masalah yang ada, yang tidak ringan. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak bisa menjadi kuat kalau kita bersandar dengan apa yang kita punya atau kekuatan kita sendiri. Misalkan, kita tidak bisa menjadi kuat kalau bersandar kepada harta kita, atau bersandar kepada uang kita, atau bersandar kepada jabatan kita, atau bersandar kepada ketenaran kita. Kita tidak bisa menjadi kuat menghadapi masalah-masalah kehidupan ini dengan bersandar hal-hal seperti itu. Tidak bisa. Karena itu barang fana. Itu sementara. Dan itu cepat lapuk. Cepat lapuk. Harta cepat habis. Uang cepat habis. Jabatan bisa berakhir kapan saja. Ketenaran bisa berubah menjadi kecemaran kalau ada kesalahan dalam hidup kita. Jadi itu sementara. Itu tidak kokoh. Hal-hal yang kita miliki itu tidak kokoh. Maka untuk menghadapi masalah sekarang ini, untuk menghadapi persoalan sekarang ini,
Untuk menghadapi tantangan yang besar sekarang ini, kita tidak bersandar kepada hal-hal itu. Kita harus bersandar kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kita harus menyandarkan diri kepada kasih karunia Allah. Karena di dalam kasih karunia Allah ada kekuatan. Kasih karunia Allah merupakan sumber kekuatan batiniah kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, kita memang membutuhkan hal-hal jasmani yang saya sebutkan tadi. Itu tetapi tidak bisa menjadi sandaran bagi kita untuk menghadapi persoalan yang sekarang kita hadapi ini. Kita hanya bisa bersandar kepada kasih karunia Allah. Dan kita akan menjadi kuat. Ketika kita kuat, maka ke depannya, seperti di ayat-ayat yang selanjutnya dijelaskan, kita bisa sanggup menghadapi atau menerima penderitaan dalam pelayanan kita. Kita tetap bisa bertahan. Dan akhirnya kita akan memperoleh kemenangan-kemenangan di dalam pelayanan dan juga kehidupan kita. Karena kita menjadi kuat di dalam kasih karunia, di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu mau bertahan dan mau menang menghadapi tantangan kehidupan ini? Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari akan menjawab mau. Oleh sebab itu, jadilah kuat di dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami melakukannya. Menjadi kuat dalam kasih karunia. Dan kami bersandar kepada kasih karunia Allah. Bukan bersandar kepada harta jasmani. Karena itu sementara. Sementara kasih karunia Allah itu sumber kekuatan batiniah kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa.